Do you feel the vibes? Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di YouTube channel aku, Resep Risanti. Di video kali ini aku mau bikin banana cake. Ini aku manfaatin pisang yang udah terlanjur matang banget. Aku punya pisang rojo hijau dan diolah kayak gini hasilnya enak banget, legit. Kayak gini bikinnya juga gampang banget, bahannya simple banget dan bikinnya juga cepet banget ya. Gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk kita simak videonya. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar gak kelewatan video-video aku selanjutnya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini aku ada pisang. Ini aku pakai pisang rojo hijau yang udah kayak gini, jadi udah hitam-hitam kayak gini. Nah, kalau dimakan langsung itu tuh kan nggak terlalu enak. Jadi aku mau bikin bolu aja. Selanjutnya ada tepung terigu. Aku pakai protein tinggi 85 gram aja. Kemudian aku pakai margarin 65 gram. 2 butir telur. Nah, untuk gulanya ini aku pakai 55 gram karena pisang rojo hijau yang udah matang banget itu manis banget, dan aku pakai susu bubuk 25 gram atau teman-teman bisa pakai Denko 1 bungkus, dan yang terakhir 3/4 SP atau TBM atau setara 10 gram ya. Hal pertama yang harus dilakuin, ini kita lelehkan dulu margarinnya, kita cairkan. Aku pakai teflon ya, biar wadahnya tuh lebih luas, jadi dinginnya itu lebih cepet. Nah, ini dilakuin pertama karena biar nanti ketika mau dipakai margarinnya udah dingin. Nah, ini udah aku lelehin. Sekarang ini aku diemin aja, kita tunggu sampai dingin. Selanjutnya di sini pisang yang udah kita kupas, kita bejek-bejek kasar pakai garpu. Nggak usah terlalu halus, jadi biar masih ada teksturnya, kayak gini aja udah cukup. Oke, setelah pisangnya udah kita bejek-bejek, kita siapkan wadah. Nah, di wadah ini kita langsung aja masukin telur, gula pasir, susu bubuk, dan juga tepung terigu. Biar nggak berterbangan, ini kita aduk dulu sebelum mesinnya kita hidupin. Oke, aku rasa udah cukup, kita mix. Ini cuma sampai tercampur rata aja, jadi nggak usah lama-lama. Nggak ada 1 menit. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah tercampur rata semuanya, kita masukin SP-nya ya, ataupun TBM-nya. Setelah kita campur TBM, ini kita kocok atau kita mixer sampai ngembang, putih, dan berjejak. Dan ini juga prosesnya cepet banget, nggak ada 5 menit. Setelah dimix beberapa saat dengan kecepatan yang tinggi, ini hasilnya udah kayak gini, udah putih, mengembang, dan juga berjejak. Aku rasa udah cukup, jadi aku matikan. Nah, teksturnya kayak gini ya. Oke, ini aku bersihin dulu dengan cara kayak gini, jadi diangkat perlahan biar semua adonannya pada jatuh. Setelah itu kita tambahin pisang yang udah kita bejek-bejek tadi, kita aduk sampai rata. Setelah pisang udah tercampur rata dengan adonan, kayak gini, udah nggak ada yang menggumpal. Dan margarin yang tadi dilelehkan juga udah dingin atau anget. Yang penting nggak panas ya, kita campurkan, terus kita aduk sampai semuanya rata.
Setelah diaduk-aduk beberapa saat, ini margarinnya udah tercampur rata sama adonan. Pokoknya pastikan jangan sampai margarinnya belum rata. Setelah itu ini udah aku siapin loyang. Aku pakai loyang kecil ke sedang, persegi panjang kayak gini. Ini udah aku olesin margarin dan juga tepung terigu secukupnya aja. Setelah itu ini aku masukin semua adonannya. Nah ini aku make sure lagi, aku pastiin lagi biar nggak ada margarin yang masih terpisah. Setelah semua adonan udah masuk ke loyang, jangan lupa dihentak-hentakan biar kalau ada udara yang terperangkap bisa keluar. Nah untuk toppingnya, ini aku kasih coklat sama keju. Ini nanti aku masukin ketika udah aku panggang kurang lebih 5-10 menit. Jadi nanti baru aku tambahin. Oke, sekarang ini mau aku panggang dulu 5-10 menit. Nah ini dia udah sekitaran 10 menit. Sekarang mau aku kasih topping, jadi biar nggak tenggelam, biar tetap di atas. Ini sesuai selera masing-masing, mau dikasih choco chips atau apa, itu bebas ya. Setelah udah kayak gini, ini aku panggang lagi, pokoknya sampai mateng. Matengnya kayak gimana, pokoknya kalau di tas tusuk udah nggak ada adonan yang tertinggal di tusukan. Ini aku kurang lebih 1 jam. Sesuaikan sama oven masing-masing ya. Setelah udah 1 jam atau kalau di tas tusuk udah nggak ada yang nempel, nah ini udah aku keluarin. Kita tunggu dingin dulu ya. Nah ini dia udah aku pindahin ke piring. Ini gampang banget ngelupasnya. Sebenarnya ini belum dingin-dingin banget, tapi aku udah nggak sabar banget. Oh iya, itu bawahnya kayak agak melewat gitu. Itu tuh karena atasnya kayak sponge gitu, tapi bawahnya berat karena ada pisangnya. Nah ini dia banana cake-nya udah jadi. Ini empuk banget, terus bener-bener udah mateng. Pas di tas tusuk udah nggak ada adonan yang tertinggal. Tapi sebenarnya ini sebelum dipotong harus tunggu sampai dingin, bener-bener dingin. Nah di bawahnya itu kayak agak melewat gitu. Itu ternyata kayak di bawah tuh berat karena pisangnya numpuk di bawah. Terus juga otomatis kejunya ini kan crispy gitu kalau habis diangkat, jadi kayak kriuk gitu. Ini udah aku potong beberapa bagian. Nah ini aku liatin dalamnya kayak gini. Ini kalau lebih dingin lagi itu bakalan lebih ngeset, jadi nggak akan kelihatan kilap kayak basah gitu. Nah ini aku potong, jadi di atasnya tuh bener-bener kayak lembut gitu. Terus ada crunchy dari si kejunya. Dan di bawahnya ini tuh masih pisangnya itu ukurannya kayak gede-gede gitu, kayak bisa dikunyah. Nah ini jadi bener-bener nggak halus lebur campur sama adonan. Nah ini bisa dilihat ya, ini pisangnya masih kayak utuh gitu. Jadi bener-bener rasanya enak banget. Apalagi kalau pisang rojo ijo itu kan bakalan legit gitu kalau dijadiin makanan. Pokoknya ini enak banget, pas banget untuk manis dan lainnya. Tapi untuk manisnya disesuaikan sama pisangnya juga ya. Kalau misalkan pisangnya nggak terlalu manis, gulanya boleh ditambahin. Bikinnya gampang banget, jadi kalau ada pisang yang udah kayak gitu jangan buru-buru dibuang, dibikin kayak gini aja. Nah ini pisangnya masih kelihatan teksturnya, terus kerasa juga. Oke, silahkan dicoba di rumah. Sekian dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.